Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6 yang beranggotakan ada 3. Yang pertama ada saya Muhammad Sulaiman 2020 435 01373, lalu ada Deva Parwati 2020 435 01488, lalu yang terakhir ada Nur Aida Dwi Utari dengan NPM 2020 435 01481. Dan kita kelompok 6 akan membahas materi tentang modus kejahatan dalam teknologi IT. Yang pertama ada pengertian cyber ethics. Cyber ethics adalah seperangkat nilai dan prinsip yang digunakan untuk mengatur perilaku dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini meliputi penggunaan internet, media sosial, perangkat lunak, dan perangkat keras. Cyber ethics membahas masalah seperti privasi online, keamanan informasi, kejahatan cyber, dan hak cipta. Lalu yang kedua, pentingnya cyber ethics dalam teknologi IT. Cyber ethics sangat penting dalam teknologi informasi karena dapat membantu mengurangi resiko pelanggaran privasi, penipuan online, dan serangan cyber. Dengan mengikuti prinsip-prinsip cyber ethics, pengguna teknologi informasi dapat memastikan bahwa mereka menggunakan teknologi dengan cara yang bertanggung jawab dan etis. Beberapa manfaat dari cyber ethics adalah yang pertama, meningkatkan keamanan dan privasi online. Yang kedua, mencegah penipuan online dan serangan cyber. Yang ketiga, membuat pengguna teknologi informasi lebih bertanggung jawab dan etis dalam penggunaan teknologi. Lalu pengertian cyber law. Cyber law adalah hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia maya. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti keamanan data, privasi, kekayaan intelektual, dan kejahatan cyber. Peran cyber dalam kejahatan di dunia maya. Cyber law memainkan peran penting dalam mencegah dan menangani kejahatan di dunia maya. Dengan adanya cyber law, pelaku kejahatan cyber dapat diidentifikasi dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, cyber law juga membantu dalam melindungi privasi dan keamanan data pengguna internet. Contoh kejahatan cyber law, pertama pencurian identitas atau identity theft, yang kedua penyebaran virus komputer atau computer virus, yang ketiga pembajakan atau hacking, yang keempat pencurian data atau data theft. Lalu contoh cybercrime dalam kehidupan sehari-hari. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan oleh penjahat dengan menggunakan teknologi komputer dan internet untuk menyerang sistem informasi korban. Contoh, meretas di jaring sosial, menyusup ke perangkat teknologi dan data korban, kemudian web akun atau saldo kartu kredit korban. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh Nur Aida. Baik, akan saya lanjutkan. Cybercrime Indonesia diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 UU IT sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Oleh karena itu, tidak ada badan khusus cybercrime. Cybercrime termasuk dalam daftar tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, dan menjebol sistem pengamanan. Jenis kejahatan cybercrime. Yang pertama, phishing scams. Phishing adalah tindakan mencuri informasi pribadi seseorang melalui email palsu atau situs web palsu. Contohnya adalah email palsu yang mengaku dari bank atau virus situs web asli. Yang kedua, malware attacks. Malware adalah program jahat yang dapat merusak atau mencuri data dari komputer atau perangkat lain. Contohnya
Contohnya adalah virus, worm, atau Trojan horse yang dapat masuk ke dalam sistem tanpa sepengetahuan pengguna. Yang ketiga, hacking. Hacking adalah tindakan meretas atau mencuri data dari sistem atau perangkat seseorang. Contohnya adalah mencuri informasi pribadi dari akun media sosial atau mencuri uang dari rekening bank online. Yang keempat, serangan ransomware. Serangan ransomware adalah jenis serangan cyber di mana penyerang mengenkripsi data korban dan menuntut pembayaran tebusan untuk mendapatkan kunci deskripsinya. Serangan ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi yang signifikan bagi korban. Yang kelima, dampak pada sistem IT. Serangan ransomware dapat menyebabkan kerusakan pada sistem IT, kehilangan data penting, dan bahkan mengancam kelangsungan bisnis. Selain itu, serangan ini juga dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pelanggan dan reputasi buruk bagi perusahaan. Yang keenam, serangan DDoS (Distributed Denial of Service) adalah serangan yang bertujuan untuk membuat suatu layanan atau website tidak dapat diakses oleh pengguna. Serangan ini dilakukan dengan cara membanjiri server dengan lalu lintas internet yang sangat tinggi sehingga menyebabkan overload pada sistem dan membuat layanan menjadi tidak responsif. Cara mengatasi serangan DDoS: menggunakan firewall dan perangan lunak keamanan yang tepat untuk mencegah serangan DDoS. Lakukan monitoring terhadap lalu lintas internet pada server untuk mendeteksi serangan DDoS sejak dini. Gunakan layanan CDN (Content Delivery Network) untuk menyebar beban lalu lintas internet ke server yang didistribusi secara geografis. Lakukan sinkronasi dengan penyedia layanan internet untuk memblokir alamat IP yang mencurigakan. 7. Kejahatan carding. Carding adalah jenis kejahatan cybercrime yang melibatkan transaksi menggunakan kartu kredit orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, penyerang melakukan pembelian online menggunakan kartu kredit curian tersebut. Nomor kartu kredit telah dicuri dari situs web yang tidak aman. Itu juga dapat diperoleh dengan membeli dari jaringan spammer atau pencuri data. Selain itu, data kartu kredit telah disalahgunakan oleh carder nama penjahat yang bertanggung jawab atas carding tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Depa Parwati. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan yang kedelapan, yaitu kejahatan skimming. Jenis kejahatan cybercrime lain yang harus diwaspadai adalah skimming. Skimming adalah kejahatan perbankan yang melibatkan pencurian data kartu debit atau kredit untuk menarik uang dari rekening. Ini bekerja dengan mengakses informasi pengguna menggunakan perangkat yang diinstal pada anjungan tunai mandiri atau ATM atau pemindaian IDC. Dengan teknik ini, pengerang dapat menduplikasi data yang terdapat pada magnetic stripe kartu kredit atau debit. Kemudian transfer informasi ke kartu ATM kosong. Akhirnya penyerang dapat dengan mudah transfer informasi ke kartu ATM kosong. Akhirnya penyerang dapat dengan mudah mengkosongkan saldo akun korban. Skimming bisa terjadi saat kamu berbelanja online, saat kartu debit atau kredit terhubung ke perangkat. Resiko skimming meningkat. Ponsel atau laptop debit atau kredit terhubung ke perangkat. Resiko skimming meningkat
ponsel atau laptop terkoneksi dengan internet sehingga memudahkan pelaku untuk meretas atau memulihkan data kartu kredit atau debit. Apalagi jika kamu menggunakan koneksi Wi-Fi publik. Jadi pastikan setiap transaksi online menggunakan jaringan internet private. Yang ke-9, OTP fraud. Tentu kamu tahu OTP, one time password. Token sekali pakai penting untuk keamanan transaksi. OTP ini seperti kunci utama untuk dapat mengakses atau melakukan transaksi keuangan. Jika kode 6 digit ini diketahui orang lain, itu bisa berbahaya. Saat ini banyak sekali penjahat yang mencuri kode OTP atau OTP fraud. Penyebab OTP fraud adalah malware atau virus yang menyerang perangkat lunak. Penyebab lain juga bisa berasal dari aplikasi, rekayasa sosial seperti melalui telepon, SMS, email, misalnya melalui call counter palsu. Yang ke-10, SIM swap. SIM swap adalah cara curang untuk mencuri nomor ponsel atau kartu SIM seorang. Tujuan adalah untuk meretas rekening bank seseorang. Akibatnya kartu SIM ponsel yang tadinya aktif dan masih berlaku menjadi milik pelaku, bukan lagi milik korban. Jadi, jika kamu ingin membuang kartu SIM lama kamu, lebih baik dipecah atau dipotong agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Penipuan online. Penipuan online atau digital fraud kini semakin banyak terjadi modusnya. Di antaranya adalah mode steal untuk berfoto selfie dengan KTP atau identitas diri. Selfie dengan KTP biasanya menjadi salah satu syarat pengajuan rekening keuangan online, seperti dompet digital, pay letter, pinjaman online, hingga pengajuan rekening bank online. Kamu bisa tertipu dengan aplikasi pinjaman online palsu yang dibuat dengan cara ini. Kemudian, oleh pelaku, data kamu digunakan untuk pencurian uang, dijual kembali ke pasar gelap, atau digunakan secara sewenang-wenang untuk pinjaman online ilegal. Yang ke-12, pemalsuan. Jenis kejahatan cybercrime yang berikutnya adalah pemalsuan data. Merusak data atau dokumen penting melalui internet adalah kejahatan. Umumnya, kejahatan ini menargetkan dokumen penting milik founder, e-commerce, atau situs penjualan online. Seolah-olah telah terjadi kesalahan ketik yang merugikan pengguna atau publik. 13. Peretasan situs web dan email. Kejahatan ini disebut web dan email device. Ini adalah jenis kejahatan dunia maya dengan meretas situs web atau email dengan mengubah tampilannya. Dengan kata lain, tampilan dan nuansa situs web atau email kamu tiba-tiba berubah karena peretasan ini. Misalnya website bukan halaman biasa, font berubah, iklan tidak jelas, bahkan mencuri data tanpa sepengetahuan kamu. 14. Menciplak situs web orang lain. Kejahatan melanggar hak kekayaan intelektual, haki orang lain di internet, misalnya peniruan ilegal tampilan dan nuansa situs web orang lain, penyebaran informasi yang merupakan rahasia dagang orang lain. 15. Kejahatan konten ilegal. Divisi Hubungan Internasional Polri juga mengatakan bahwa konten ilegal termasuk dalam kategori kejahatan dunia maya. Konten ilegal adalah kejahatan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak bermoral, ilegal, atau menggunakan ketertiban umum. Contohnya berita bohong atau fitnah, pornografi atau informasi yang berkaitan dengan rahasia negara, propaganda melawan pemerintah yang sah. 16. Cyber teroris. Cyber teroris adalah kejahatan yang mengganggu atau merusak data pada jaringan komputer. Penyerangan sendiri malware menawarkan korban untuk perbaikan data yang telah dirusak dengan sejumlah uang. 17. Cyber espionage. Jenis cybercrime yang menggunakan internet untuk melakukan kegiatan spionage terhadap pihak lain, menyusup ke jaringan komputer korban. Kejahatan ini biasanya menargetkan pesaing bisnis yang dokumen atau data penting disimpan dalam sistem komputer. Contoh cyber law dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama, pencurian identitas. Contohnya adalah ketika seseorang menggunakan informasi pribadi orang lain untuk melakukan tindakan kejahatan online seperti pembayaran dana atau pengiriman barang yang tidak sah. Yang kedua, penipuan. Contohnya adalah ketika seorang menipu orang lain dengan mengambil keuntungan dari mereka secara online seperti melakukan transaksi keuangan yang tidak sah atau menipu orang lain untuk mendapatkan informasi pribadi. Yang ketiga, penggunaan nama panggilan yang tidak sah. Contohnya adalah ketika seseorang menggunakan nama panggilan yang tidak sah untuk melakukan tindakan kejahatan online, seperti mengirim pesan spam atau mencoba memanipulasi orang lain. Dampak dari cyberlaw dapat sangat merugikan orang yang menjadi korban, baik secara finansial maupun emosional. Oleh karena itu, penting untuk selalu berhati-hati saat berinteraksi online dan memperhatikan privasi dan keamanan informasi pribadi. 4. Pencegahan dan penanggulangan menggunakan password yang kuat. Pentingnya untuk menggunakan password yang kuat dan kompleks untuk menghindari serangan hacker. Pastikan password terdiri dari huruf, angka, dan simbol. Yang kelima, menggunakan antivirus dan firewall. Antivirus dan firewall dapat membantu melindungi perangkat Anda dari serangan malware dan virus. Pastikan antivirus dan firewall selalu diperbaharui agar tetap efektif. Yang keenam, menghindari phishing dan scam. Jangan pernah memberikan informasi pribadi atau login ke situs web yang mencurigakan atau tidak dikenal. Hindari mengklik tautan atau lampiran yang mencurigakan dalam email atau pesan teks. Contoh cyber etik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai contoh, surat menyurat yang dulunya harus dikirim, sekarang hanya dengan duduk dan menulis surat melalui komputer atau gawai yang dimiliki. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial yang bersosialisasi melalui dunia maya perlu memperhatikan adanya etik dalam berlangsungnya sosialisasi di dunia maya. Kedua, jika kamu bisa melakukan perbincangan secara tatap muka, maka tidak perlu berbincang secara online. Yang ketiga, ingat, segala sesuatu yang kamu posting online, tidak peduli apakah kamu telah menghapus postingan kamu, jika postingan telah diterbitkan, maka siapapun dapat mengaksesnya, apapun yang kamu posting akan selalu ada. Yang keempat, jangan gunakan caps lock ketika kamu mengirim pesan atau posting sesuatu. Semua caps adalah bentuk ekspresi teriakan di internet. Biasanya digunakan jika kamu merasa kesal. Yang kelima, berbicara dengan baik. Perlu kamu ingat meskipun di hadapanmu yang terlihat adalah sebuah layar, tapi di sisi lain ada orang lain yang mengirim pesan kamu. Keenam, jangan posting hal-hal ketika sedang marah. Saat dalam keadaan emosi, seseorang tidak bisa berpikir jernih. Luangkan waktu untuk menangani dirimu sebelum posting. Ini akan membuat kamu menahan diri untuk mengatakan sesuatu yang kemudian hari bisa kamu sesali. Yang ketujuh, gunakan username dan password yang berbeda. Jangan menggunakan username dan password yang sama dalam jangka panjang. Banyak remaja menggunakan username dan password yang sama untuk semua situs mereka, dan ini bukan hal yang baik. Jika ada seseorang yang mengetahui username dan password kamu, maka akan mengancam keamanan kamu karena mereka akan memiliki akses ke semua situs yang kamu punya. Lakukan penggantian password secara berkala agar keamananmu terjaga. Yang ke-8, jangan membuat alamat email aneh. Kamu akan menggunakan alamat email untuk keperluan sekolah dan peluang beasiswa. Lihatlah alamat email kamu, apakah itu memberi kesan yang baik bagi orang lain. Jika tidak, sebaiknya diatur ulang. Yang ke-9, jangan posting gambar dirimu atau orang lain kecuali jika kamu tidak keberatan mereka share berbagi ke semua orang. Selektiflah tentang apa yang kamu upload ke dunia maya. Selalu meminta pendapat orang tua sebelum kamu posting. Jika orang tua tidak setuju, maka kamu tidak perlu menaruhnya di internet. Hal yang terpenting, memintalah pendapat orang lain sebelum Anda posting. Yang ke-10, jangan berbicara dengan orang yang tidak dikenal. Jangan masuk ke chat room dan mengungkapkan hal-hal pribadi tentang dirimu.
yang kamu tahu bahwa orang yang kamu ajak bicara adalah teman di dunia maya, tapi bisa jadi ia menyamar menggunakan identitas palsu. Yang ke-11, jangan memberikan informasi pribadi dan rahasia secara online. Jangan pernah berbagi nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, password, nama anggota keluarga, ataupun nomor kartu kredit. Sekian. Oke, sekian dari kelompok 6. Terima kasih untuk Nur Aida dan Deva. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.